Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dan Timur Bengawan Del Kumandel Gendewati, cucunya yang Begawan. Prabu Jedeng saat ini memikirkanmu. Kemarin Sang Prabu sudah banyak mewejang untukmu perihal jiwa, batin. Ketika engkau membahas tentang kesadaran spiritual dan sang kinasih, sang Ksatrio Piningit itu, apa yang kau pikirkan coba? Apa yang kau pikirkan? Ya, engkau berharap tentang kedatangan sang penyelamat, sang Ratu Adil, sang kinasih. Karena engkau ketakutan. Sang kinasih, sang Ksatrio Piningit itu tidak akan muncul selayaknya berpenampilan ksatria. Apakah beliau akan berpenampilan ksatria seperti ini dengan mahkotanya? Belum tentu. Sebab apa yang kau harap Del Kumandil dan Silpringsil dari sang ksatrio itu? Apa yang kau harap? Engkau hanya ketakutan. Engkau mencari beliau. Nah, yang bisa berkata-kata bahwa ketulul sekali jika ada seseorang seperti Yang Prabu ini mengaku sang kinasih, sang Ratu Adil, sang ksatrio. Sangat-sangat tulul. Kenapa tulul? Orang pada mencarinya. Sang kinasih itu berarti disuruh melakukan sesuatu. Dicari dan disuruh. Kita yang menyuruh tinggal duduk-duduk saja, duduk manis, ngopi, minum es teh. Dan siapa yang melakukan kegiatan itu? Siapa yang melakukannya? Sang kinasih menyuruh. Ketika sang kinasih disuruh, siapa yang menyuruh? Ya, Del Kumandil, Gendewati, dan Silpringsil. Lalu, apakah itu akan ada bayarannya? Tidak, itu gratis. Makanya yang nggak mau menjadi seperti yang didamba-dambakan orang mengaku-ngaku sang kinasih, sang ksatrio, sang Ratu Adil, nggak mau karena sudah gratis, nggak dibayar, disuruh melakukan sesuatu. Karena orang-orang lain takut melakukan sesuatu, hanya dia yang berani. Terus bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Kalian enak-enak, ya, makan enak, minum enak, ya, kalian berdua, Del Kumandil Gendewati dan Silpringsil. Sedangkan sang kinasih kamu suruh-suruh. Jadi kalian ketakutan menunggu sang kinasih, sang Ratu Adil itu. Yang mana mau beliau muncul. Makanya kita harus belajar untuk membangkitkan kesadaran. Ya, udah ada perkataan, di dalam batinmu kau akan menemukan kesadaran. Maka batin itu bukannya di hati, batin itu di antara otak, pineal gland, karena batin itu yang mengawasi. Ya, batin adalah sesuatu yang mengawasi, pengawas. Pelakunya siapa? Otak. Kawan-kawannya siapa? Pandawa 5. Ini Arjuna sebagai mata, Puntadewa itu adalah batin yang mengawasi. Hidung, telinga, mulut, ini semua melaporkan kepada otak. Lapor. Nah, selayaknya yang memegang minuman ini. Ketika Eyang memegangnya, apakah tangan Eyang tahu kalau ini namanya es teh dan gelas? Minuman
Jemari ini tidak tahu itu namanya es teh dan gelas. Yang tahu siapa? Otak. Apakah mata ini tahu bahwa itu adalah gelas? Enggak tahu. Mata ini enggak tahu itu gelas. Yang tahu adalah otak. Apakah baunya teh? Apakah hidung ini tahu kalau itu teh? Enggak tahu. Yang tahu siapa? Otak. Jadi otak berterima kasih kepada panca indria atau poncondrio indra 5 ini. Tetapi indra 5 ini direspon otak. Otak meresponnya, menyimpannya, data-datanya disimpan di otak. Tetapi otak diawasi oleh yang namanya nyawa atau batin atau jiwa. Ketika engkau membangun kesadaranmu, jiwamu, batinmu, maka engkau adalah kontrol. Jadi siapakah engkau? Jiwa itu sendiri, maka dikasih nama. Apa yang kau lindungi? Jiwa. Engkau tidak melindungi ragamu, tapi melindungi jiwamu. Lalu fungsinya jiwa untuk apa? Mengawasi, jangan terlalu terjebak ikut-ikutan dalam pikiran, karena dia tugasnya adalah provos dari pikiran. Ya. Pengawas. Itulah dia fungsinya jiwa atau kesadaran itu sendiri. Nah, otak ini tempat menyimpan data. Apa yang dikirim oleh mata, dikirim oleh hidung, dikirim oleh telinga, dikirim oleh mulut, dikirim ke otak, disimpan datanya. Ketika yang di luar sana menjanjikan nanti di sana yang horor-horor, maka hidupmu gak akan bahagia. Karena datanya disimpan di otak dan jiwamu mengikuti otakmu. Padahal jiwamu itu adalah jiwa yang satu, yaitu jiwa mempercayai, meyakini bahwa alam semesta seisinya adalah kepemilikan dari Yang Maha. Tetapi ketika jiwamu mengikuti otakmu karena suatu berita yang horor yang selalu diterorkan, diciptakan, yang selalu ditangkap oleh panca inderamu ini, direspon otakmu dan disimpan datanya, jiwamu terlarut. Jiwamu terlarut, larutlah jiwamu, larut dalam kendali si otak. Kiranya begitu tentang kesadaran spiritual. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Ada yang protes Sil Bringsil dan teman-temannya. Kenapa yang Begawan itu selalu membahas Lingga Yoni? Kayaknya yang Begawan ini butuh nikah. Pikirannya selalu Lingga Yoni. Yang Begawan biarlah menjawab sendiri. Kalau yang Prabu tidak bisa, Prabu Jeding tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Biarlah yang Begawan yang menjawabnya. Kenapa beliau memberikan Lingga Yoni? Wawasan Lingga Yoni itu sangat penting. Energi penciptaan sangatlah penting. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.